Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita buka firman Tuhan kita, renungan firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Di sana dikatakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara. Judul renungan pada saat ini adalah hidup jemaat yang bertumbuh. Hidup jemaat yang bertumbuh. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31 ini menjelaskan bagaimana perjalanan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang di awal bagaimana Saulus dalam penginjilannya. Saulus melihat bagaimana jemaat yang bertumbuh di dalam sebuah pelayanan. Nah, bagaimana hidup jemaat yang bertumbuh yang bisa kita pelajari dalam ayat ini. Di sana dikatakan di ayat 31 kita baca kembali, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam kedamaian. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dan dibangun dalam takut akan Tuhan. Jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah jemaat yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya benar-benar yang bisa dikatakan hidup sesuai dengan apa yang dimau Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukanlah berarti seperti kita dikejar oleh polisi. Kita seperti takut dikejar polisi, takut dikejar-kejar Tuhan. Bukan itu saudara yang dimaksud. Tapi hidup takut akan Tuhan adalah melakukan segala apapun yang dikehendaki Tuhan. Sehingga jemaat dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat mengalami pertumbuhan, baik jemaat dalam segi besar maupun jemaat yaitu diri kita sendiri. Dapat bertumbuh kerohanian kita ketika kita takut akan Tuhan. Itulah yang Paulus saksikan. Bagaimana jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat yang merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang hidupnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah jemaat yang bertumbuh. Kerohanian kita, kerohanian setiap pribadi kita tidak bisa kita bertumbuh ketika kita tidak mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Pertumbuhan rohani kita harus disertai dengan rasa ketaatan. Disertai dengan rasa bagaimana kita mau mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Karena semua yang dikehendaki Tuhan adalah baik adanya. Baik bagi saya dan baik juga bagi saudara. Itulah bagaimana jemaat yang dapat bertumbuh. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Walaupun mungkin di sekeliling kita hidupnya secara sembrono mungkin. Hidupnya secara bebas. Hidupnya sangatlah bebas. Tetapi dengan kita hidup yang harus diatur sana sini. Hidup yang harus diatur oleh ini oleh itu. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita mau menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi seseorang yang bertumbuh, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dan yang kedua, selain hidup takut akan Tuhan, jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah, coba kita lihat di ayat yang 31, ayat yang terakhir, bagian yang terakhir, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Hidup jemaat yang bertumbuh adalah hidup oleh kuasa Roh Kudus. Hidup oleh kuasa Roh Kudus. Sini menjelaskan bagaimana jemaat dalam skala yang besar
dalam skala yang besar. Di mana jemaat yang memiliki lebih dari mungkin 1, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih dari 10 orang. Nah, yang membuat pertumbuhan tersebut adalah kuasa Roh Kudus. Hidup oleh kuasa Roh Kudus. Dan tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup oleh kuasa Roh Kudus perlu juga diimbangi dengan bagaimana cara hidup jemaat, masing-masing jemaat itu. Masing-masing jemaat itu. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus itu Roh Kudus itu rindu hadir di dalam sebuah persekutuan tersebut. Coba kita buka di dalam Kisah Rasul, saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Rasul pasal kedua ayat 41 sampai 42. Ayat 41 ayat sampai 42. Situ dijelaskan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42 kita perhatikan bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Saya mau garis bawahi bagaimana mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini bagaimana ada sesuatu yang namanya persekutuan. Sesuatu yang namanya persekutuan yang erat. Memecahkan roti berbicara tentang kasih. Memecahkan roti berbicara tentang kasih terhadap sesama. Memelihara kasih dalam sebuah persekutuan jemaat. Sehingga ketika kita memiliki kasih dalam sebuah jemaat, dalam sebuah persekutuan, kita dengan jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, dengan orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga Roh Kuduslah yang rindu melawat setiap jemaat karena ada kasih di dalamnya, karena ada kasih di dalam persekutuan tersebut. Itulah yang dimaksudkan bagaimana hidup oleh kuasa Roh Kudus. Hidup oleh kuasa Roh Kudus, selain memecahkan roti yang berbicara tentang kasih, hidup jemaat yang pertama adalah berdoa. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang suka berdoa. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang suka berdoa. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus bisa kita rasakan, juga bisa sangat dekat dengan kita ketika kita sering berdoa. Ketika kita sering bergumul dengan Tuhan, kita berdoa meminta lawatan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Meminta Roh Kudus itu melawat setiap persekutuan doa kita, persekutuan kita dengan jemaat yang lain. Sehingga apa saudara yang dikasihi Tuhan? Sehingga diri kita masing-masing mengalami kuasa Roh Kudus itu. Juga dengan saudara kita, dengan orang yang di sekitar kita, jemaat-jemaat yang lain merasakan kuasa Roh Kudus itu, sehingga ada suatu yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14, Kisah Rasul 1 ayat 14, di sana dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Roh Kudus dapat memberi pertumbuhan dalam setiap kita, dalam sebuah persekutuan ketika kita sehati memiliki kasih di dalamnya dan kita bertekun berdoa. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat, sebuah persekutuan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas. Kita menjadi seorang pengikut Tuhan dalam diri kita sendiri yang memiliki kualitas yang baik. Memiliki perjalanan kerohanian yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam
Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya bagaimana Rasul Paulus melihat jemaat yang bertumbuh, melihat bagaimana orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu saya percaya juga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan hidup oleh kuasa Roh Kudus dengan kita sehati dan bertekun dalam doa. Puji Tuhan saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu